Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran kimia kelas 12. Di video kali ini kita akan mengenal sifat koligatif larutan ya. Kita mengenal sifat koligatif larutan. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih jauh tentang sifat koligatif larutan, kita lihat fenomena-fenomena beribet banget ya ngomongnya. Fenomena-fenomena di sekitar kita yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Perhatikan. Nah, contoh nih, wah enak ya kalau lihatnya apalagi di siang hari gitu. Panas-panas, makan es krim, bikin ngiler gitu. Nah, jadi kalau kita bahas tentang sifat koligatif larutan, ternyata dalam proses pembuatan es krim itu juga menggunakan sifat koligatif larutan ya dalam proses pembuatannya. Nah, jadi misal gini nih. Ketika kita mau buat es krim ya, kalau kita buat es krim kan biasanya pedagang-pedagang es krim itu dimasukkan es krim ke dalam satu wadah ya, susu, kemudian ada potongan-potongan atau apa sih, bukan percikan ya, percikan itu air remah-remah atau potongan-potongan biskuit ya, apakah Oreo dimasukkan segala macam, kemudian nanti dimasukkan dalam satu wadah, kemudian wadah atau bahan-bahan es krim tadi dimasukkan ke baskom atau ember lain yang di dalamnya ada es batu ya. Kemudian di situ ditaburi garam. Nah, proses penaburan garam di situ sebenarnya adalah konsep sifat koligatif. Nah, campuran yang kita buat tadi itu kan biasanya masih sekitaran suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk proses pembekuan es krim itu dia biasanya membutuhkan sekitar minus 3 derajat Celcius atau lebih rendah. Makanya dengan bantuan garam tadi kita taburkan proses pencairannya tadi, maka panasnya yang ada di es krim tadi itu dilepaskan, ditarik ke sana, dikeluarkan. Maka suhunya tadi dari 0 derajat Celcius itu turun jadi minus 3 atau lebih rendah. Sehingga es krim kita tadi itu akan lebih cepat mengalami proses pembekuan dan bisa kita nikmati gitu. Jadi ada proses sifat koligatif di sana. Nah, jadi bukan hanya koloidnya aja ya, kalau es krim ini kan termasuk dalam satu bahasan di materi kimia koloid. Nah, kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Kayak seperti gambar Olaf ya, di film Frozen gitu ya. Tapi ini kayaknya Olafnya udah tua, kemudian sudah kondisi pandemi, gemukan gitu dia. Nah, yang kita tahu di daerah atau di negara luar negeri itu kan ada yang punya 4 musim ya. Yang kita tahu juga yang 4 musim ini kan salah satunya adalah musim salju gitu ya. Yang kita gambarkan musim salju itu wah putih, bersih, kemudian enak main lempar bola, dingin, enak dipandang gitu ya. Tapi jangan lupa ada kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya itu sangat merepotkan di wilayah tersebut. Jadi misalkan di rumah itu tidak ada pemanas ruangan gitu ya, itu bahaya banget ya, bisa mengakibatkan orang-orang di dalamnya itu bisa mati kedinginan gitu. Kemudian jalan-jalan, rumahnya jalan-jalan, kendaraannya itu tertutup salju, nggak bisa lewat ya. Kemudian juga yang kita tahu kan di mobil nih, kayak gambar ini nih, di mobil itu kan ada yang namanya air radiator. Logika kita yang namanya air itu kan membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan mereka itu daerah minus derajat Celcius. Seharusnya air radiator di situ udah membeku, ya nggak bisa lagi dipakai kendaraannya, kan rusak jadinya itu bahaya banget. Nah, terus bagaimana cara mereka mengatasinya? Nah, di sini sebenarnya mereka sudah menggunakan konsep sifat koligatif larutan. Contohnya gambar kayak gini nih. Nah, tahu ya? Ditaburi garam atau disemprotkan dengan larutan garam supaya apa? Mempercepat proses pencairan es tersebut sehingga jalan-jalan itu bisa digunakan. Kemudian bagaimana dengan air radiator tadi? Nah, itu yang kita tambahkan ya, kenal ya, namanya etilen glikol. Jadi etilen glikol itu adalah senyawa yang ditambahkan agar air radiator tadi yang seharusnya membeku pada suhu 0 derajat Celcius, dia akan lebih minus lagi baru bisa beku. Jadi kendaraan itu akan lebih selamat ya, jadi tidak cepat proses pembekuannya. Nah, itu kegunaan sifat koligatif di kondisi negara 4 musim tersebut. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan fenomena berikutnya. Wah, pantai ya, enak kalau main di pantai, berenang, apalagi suasananya ada pasir putih gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan gambar berikutnya, nah ini ngapain nih orang nih? Tenggelam gitu ya, bukan ya? Dia lagi berenang. Nah, mungkin pernah kita nonton televisi atau media
elektronik, kita baca juga di media sosial, itu ada namanya the Dead Sea gitu ya, laut mati. Nah, di laut tersebut kadar kandungan mineral garamnya itu sangat tinggi. Jadi kalau bagi orang yang tidak pandai berenang pun aman di sana. Kenapa? Ngapung dia, nak. Ya. Jadi lebih aman, jadi tidak tenggelam gitu loh. Nah, ini adalah gambaran salah satu wahana di Indonesia, salah satu kolam renangnya terinspirasi dari the Dead Sea itu, laut mati itu, maka dia buat kadar garamnya cukup tinggi, jadi tidak pandai berenang pun aman di situ. Tapi memang bagusnya ya kita harus belajar untuk berenang ya, untuk keselamatan juga, ya untuk juga bisa olahraga gitu, menyenangkan kok berenang itu. Nah, terus lihat gambar berikutnya. Nah, ya apa yang kita pikirkan di gambar ini? Ya gurun, pasir gitu ya. Ini ada lautnya. Nah, yang kita tahu daerah-daerah seperti Timur Tengah gitu ya, Qatar, Kuwait, segala macam, itu kan jumlah orangnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Ya, pembangunannya meningkat, kemudian jumlah orangnya juga pasti meningkat. Terus bagaimana cara mereka mencukupi kebutuhan konsumsi airnya untuk mandi, untuk minum, dan lain hal sebagainya. Sedangkan oasis sana sangat terbatas, jumlah airnya juga tidak mudah untuk dicari, sulit gitu loh. Nah, mereka membuat alat ya, mereka menggunakan alat itu yang memanfaatkan salah satu sifat koligatif. Alat ini kan di sifat koligatif ada namanya tekanan osmotik. Nah, ini alat mereka gunakan namanya reverse osmosis, berarti proses osmosis terbalik. Kenapa? Karena mereka membuat air yang lebih pekat, air laut tadi itu dibuat jadi air yang lebih tawar ya, semacam difilter supaya nanti mereka bisa gunakan untuk konsumsinya. Jadi tercukupilah kebutuhan mereka diambil dari air laut. Nah, itu alatnya namanya menggunakan prinsip reverse osmosis, osmosis terbalik. Nah, jadi banyak sebenarnya fenomena di sekitar kita yang sebenarnya sudah masuk ke materi sifat koligatif gitu loh. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu sifat koligatif larutan. Ya, jadi kita mulai mengenal nih. Ya, tadi fenomenanya, sekarang kita kenal apa pengertiannya. Sebenarnya sifat koligatif itu adalah sifat-sifat fisik suatu larutan. Perhatikan, sifat-sifat fisik suatu larutan dari sifat fisikanya dengan catatan tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, tapi dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi nggak peduli dia mau jenis zatnya apa, mau asam, mau basa, mau garam, nggak ada masalah. Yang penting jumlah partikelnya harus sama. Maksudnya gimana? Kita lihat logikanya. Nah, jadi ada dua buah Erlenmeyer nih, ya. Masing-masing berisi 100 gram H2O, ya. Masing-masing berisi 100 gram H2O. Nah, Erlenmeyer pertama kita masukkan 0,1 mol HCl. Erlenmeyer kedua kita masukkan 0,1 mol natrium hidroksida. Nah, kayak gini. Masuk deh ya. Nah, jadi secara jumlah partikel sama ya, tapi jenisnya beda nih. Yang satu HCl, yang satu NaOH, yang satu asam kuat, yang satu basa kuat. Dibedakan banget gitu loh. Nggak ada pakai yang lemah, tapi kita langsung pakai yang sama-sama kuat. Nah, coba kita perhatikan beberapa sifat fisik, apakah ini termasuk sifat koligatif gitu loh. Nah, lihat dari rasa gitu loh, dari rasa misalkan. Tapi jangan dicoba ya, nggak boleh gitu loh. Karena bahaya gitu loh. Nah, maksudnya gimana sih? Kita logikakan aja. Yang kita tahu, yang namanya senyawa asam identik dengan rasa masam, yang seperti itu ya. Sedangkan rasanya untuk senyawa basa itu identik dengan licin, kemudian pahit, ya seperti rasa sabun, seperti itu. Nah, artinya secara logikanya dari rasa pasti beda. Ya, dari rasa pasti beda. Kalau dia yang berbeda seperti ini, berarti dia masih memperhatikan jenisnya. Maka yang namanya rasa itu bukan sifat koligatif. Itu logikanya. Lanjut, bagaimana dengan pH, potential of hydrogen, keasamannya? Yang kita tahu untuk HCl itu kan asam kuat, pasti pH-nya itu kecil dari 7. Sedangkan NaOH itu basa kuat, pasti pH-nya besar dari 7 wilayah basa. Maka secara logika kita sudah tahu bahwa pH-nya juga beda gitu loh. Yang satu asam kuat, yang satu basa kuat. Maka kita katakan yang namanya rasa dan pH itu bukan sifat koligatif karena masih mementingkan jenis. Sedangkan kita itu tidak mementingkan jenis lagi di sifat koligatif. Oke. Bagaimana dengan titik didih? Nah, ini. Jadi berdasarkan percobaan terhadap yang dua zat ini, ternyata titik didih untuk larutan HCl itu adalah 101,04 derajat Celcius. Dan NaOH, oh sama rupanya. 101,04 derajat Celcius. Nah, jadi kalau titik didihnya sama, walaupun dia senyawanya berbeda,
maka dia yang namanya titik didih itu termasuk salah satu bahasan di sifat koligatif larutan. Paham ya? Nah, kita lihat bagaimana dengan titik beku. Titik beku untuk larutan ini ternyata hasil adalah minus 3,72 derajat Celcius. Sedangkan larutan NaOH itu adalah minus 3,72 derajat Celcius. Sama ya. Nah, jadi walaupun jenisnya beda, kalau jumlah partikel yang terlarutnya sama, maka nilainya sama. Berarti titik didih dan titik beku itu adalah bahasan di sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari. Paham ya sifat fisiknya seperti apa? Nah, sekarang kita lanjutkan. Sifat koligatif apa sih yang kita pelajari? Nah, sebelum kita sebutkan semua sifat koligatif yang akan kita pelajari, ada sedikit gambaran yang harus kita samakan konsepnya. Kan yang namanya larutan itu ada zat terlarut, ada pelarut, gitu ya. Ada zat terlarut, ada pelarut. Nah, yang jadi catatan, zat terlarut kita itu harus yang sukar menguap atau susah untuk menguap. Jangan dia lebih dulu menguap daripada pelarutnya, daripada airnya misalkan pelarut kita pakai. Jadi kalau dia lebih dulu menguap zat terlarutnya, maka kita tidak bisa mengukur sifat koligatifnya. Jadi kalau dia mendidih, ya kita bisa ukurnya jadi titik didih air, ya 100. Atau dia membeku, ya kita mengukurnya jadinya titik beku air, ya 0 gitu loh. Sedangkan di sifat koligatif bukan itu yang diukur, ya. Maka tergantung zat terlarutnya. Nah, ada 4 sifat koligatif yang kita pelajari di kelas 12. Yang pertama, penurunan tekanan uap, delta P. Jadi kita bicara selisih. Kata penurunan berarti ada dua kondisi kan. Kondisi awal, kondisi akhir. Berarti kondisi awal lebih tinggi dari kondisi akhir, maka dibilang turun, penurunan. Nah, P di sini ya itu adalah pressure, tekanan gitu ya. Jadi kita bicara delta, ingat delta itu adalah selisih. Kemudian kenaikan titik didih atau delta TB ya. Berarti ada kalau naik berarti ada dua kondisi juga. Kondisi awal lebih rendah daripada kondisi akhir. Maka dia terjadi kenaikan ya. B itu dari kata boil, didih. Nah, kemudian penurunan titik beku delta TF, T itu temperatur, F itu freeze, beku gitu ya. Jadi dari misalkan kita ambil pelarutnya itu air, maka bekunya di 0, maka hasilnya nanti harus beku di daerah minus. Turun dia berarti dari 0 ke daerah minus. Kemudian yang keempat adalah tekanan osmotik. Simbolnya sebenarnya adalah Pi ya. Tapi kalau dibesarkan jadi kayak gini bentuknya. Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting paham. Nah, tapi jadi catatan ada perbedaan itu antara larutan elektrolit sama larutan non-elektrolit. Kenapa? Karena faktor ionisasinya gitu loh. Ya, karena faktor ionisasinya. Nah, kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk larutan. Nah, larutan. Ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi, diingatkan kembali pelajaran sebelumnya. Elektrolit itu adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, elektrolit dibagi dua, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu yang mampu menghantarkan arus listrik dengan sangat baik. Kita ambil contoh biasanya HCl ya, asam klorida, karena dia terionisasi sempurna, nilai alfanya atau derajat ionisasinya itu sama dengan 1. Berarti HCl tadi itu menjadi H+ dan Cl- 100%. Oke, apa saja yang merupakan elektrolit kuat? Biasanya kan kelompoknya apa? Asam kuat, basa kuat, dan garam. Nah, ini contohnya asam kuat ya. Ada HCl, ada asam nitrat, ada asam sulfat, ada HBr, ada Ai, ada HClO4, HClO3. Nah, kemudian ada basa kuat, contohnya NaOH, KOH, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali gitu ya. Kemudian ada garam-garaman, contohnya adalah NaCl. Jadi kalau garam itu kan hasil reaksi antara asam dan basa. Oke, kita lanjutkan. Untuk elektrolit lemah, gampang aja, pokoknya nggak ada di bagian kuat, maka dia termasuk elektrolit lemah ya. Oke, misalkan contoh adalah HCN. Nah, itu menjadi apa? H+ ditambah Cn-. Tapi kan dia punya nilai alfa besar dari 0, kecil dari 1. Artinya tidak terionisasi sempurna. Oke, kita lanjutkan. Contohnya apa? Asam lemah ya, contohnya HCN, H2CO3, H2S, asam sulfat. Nah, asam sulfat. Oke, kita lihat contoh daripada larutan elektrolit lemah.
Contohnya asam-asam lemah ya. Jadi kalau dia tidak ada di asam kuat, maka dia termasuk kelompok asam lemah. Contoh HCN, H2CO3, H2S, asam asetat, H3PO4, itu kan kelompok asam lemah. Kemudian basa lemah, ya contohnya ALOH 3 kali, FeOH 3 kali. Nah, itu dia adalah contoh larutan elektrolit lemah. Oke, lanjut. Kita lihat non-elektrolit, biasanya kita singkat dengan hafalannya itu gula, urea, alkohol, dan beberapa senyawa organik hidrokarbon seperti itu. Nah, jadi gula, tahu ya, glukosa, fruktosa, galaktosa, seperti itu. Urea, CO, NH2 2 kali, alkohol, dan senyawa-senyawa hidrokarbon ya, kelompok-kelompok minyak, seperti itu. Ya, itu termasuk kelompok non-elektrolit ya. Ada naftalen, organik gitu ya, benzen. Nah, kita lanjutkan. Materi prasyarat sebelum kita masuk sifat koligatif adalah kita mengingat kembali tentang konsentrasi larutan. Di kelas sebelumnya kita sudah belajar tentang stoikiometri dasar, ada dikenalkan di sana mol gitu ya. Nah, jadi konsentrasi yang diperlukan di sifat koligatif itu adalah ada molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Nah, pertama kita lihat dulu molaritas. Simbolnya M besar, satuannya molar. Nah, jadi artinya banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, kita perlu tahu nih pengertiannya karena nanti ada soal dari pengertian kita bisa bantu untuk penyelesaian soal tersebut. Nah, logikanya gini. Ini Erlenmeyer gitu ya. Ada berisi 1 liter larutan. Kemudian ternyata itu mengandung 1 mol asam klorida. Nah, kira-kira berapa konsentrasi atau molaritas larutan tersebut? Nah, ini kan logikanya gampang nih. Karena pengertiannya adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, berarti dia punya 1 mol dalam 1 liter larutan. Maka nilainya konsentrasinya adalah 1 molar. Nah, kita lanjut. Contoh berikutnya. Ada 2 liter larutan, ya, 2 liter larutan. Ternyata itu mengandung 4 mol natrium hidroksida. Nah, secara konsep kan kita punya pengertian banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sekarang, berapa konsentrasi larutan ini? Kalau 2 liter terkandung 4 mol NaOH. Kalau dia 2 liter 4 mol, kita kembalikan ke pengertian, dia pengennya 1 liter. Kalau 1 liter berapa mol? 2 mol. Artinya konsentrasinya adalah 2 molar. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat rumus dari molaritas itu sendiri. Jadi rumusnya sebenarnya adalah mol zat terlarut per volume larutan dalam satuan liter. Ya. Jadi NT ini adalah mol zat terlarut, ini adalah volume larutan, satuannya liter. Ya. Nah, kita ambil contoh soal. Jadi ini adalah Erlenmeyer ya. Ada glukosa C6H12O6, jumlahnya adalah 1,8 gram. Nah, MR-nya 180. Kemudian dimasukkan air, ditambahkan air sampai volume larutan menjadi 500 ml ya. Jadi volume larutannya yang menjadi 500 ml. Nah, pertanyaannya, konsentrasi atau molaritas larutan tersebut berapa? Kan gitu. Konsentrasi atau molaritas larutan tersebut berapa? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kita pakai rumusnya, mol zat terlarut per volume daripada larutan. Jadi molnya dulu dicari 1,8 gram dibagi MR-nya 180 kan mol zat terlarut nih ya. Dibagi volume larutan tadi kan dibuatnya 500 ml. 500 ml itu kita ubah ke satuan liter. Sebenarnya boleh sih kalau kita buat di sini 500 tapi di atas nanti kita kalikan dengan 1000. Itu terserah, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau mau kembali ke rumus ya mau dibuat ke 0,5 liter juga tidak masalah. Artinya kita dapat molar sama dengan molnya tadi 1,8 gram dibagi 180 itu kan 0,01 mol. Dibagi dengan 0,5 liter, itu sama dengan 0,02 molar. Ya, konsentrasi atau molaritas larutan tersebut. Paham ya? Untuk molaritas. Oke, kita lanjutkan. Konsentrasi larutan kedua, molalitas. Simbolnya M kecil, satuannya molal. Ya, simbolnya M kecil, satuannya molal. Nah,
Jadi pengertiannya adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah, maksudnya bagaimana? Gini, logikanya, misalkan ini ada 1 kg H2O, ya, 1 kg H2O dalam LMR ini. Kemudian kita tambahkan dengan 1 mol HCl, ya. Jadi yang 1 kg H2O itu adalah massa pelarut, ya, massa pelarutnya. Jadi konsentrasi atau molalitas larutan tersebut berapa, kan gitu tuh. Nah, jadi kalau gitu kamu tinggal lihat 1 mol dalam 1 kg pelarut. Artinya molalitasnya sama dengan 1 molal. Molalitas ya, molalitasnya adalah 1 molal. Oke, kita lanjutkan contoh kedua. Misalkan ada 4 kg H2O sebagai pelarutnya nih. Massa pelarutnya 4 kg H2O. Kamu tambahkan dengan 8 mol NaOH. 8 mol NaOH. Jadi kalau gitu, kita kembali pengertian, kita butuhnya 1 kg. Nah, gini. Jadi kalau konsentrasi atau molalitasnya larutan tersebut berapa? Kalau dia 4 kg itu 8 mol, kalau dia 1 kg kan tinggal dibagi 4 ya. Berarti 8 mol dibagi 4 jadi berapa? 2 mol. Maka molalitasnya adalah 2 molal. Paham ya sampai di sini? Nah, ini dasar daripada molalitas. Kita lihat rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Artinya per massa pelarut dalam satuan kilogram. Nah, kita lihat contoh soal. Ini ya, contoh soalnya. Jadi ada 500 gram H2O. Massa pelarutnya 500 gram H2O. Kamu masukkan KI sejumlah X gram. Kita nggak tahu nih berapa nih. Pokoknya dimasukkan KI X gram dengan MR-nya KI itu adalah 166. Nah, kemudian membentuk larutan dengan konsentrasi molalitasnya 0,06 molal. Nah, pertanyaannya, massa KI yang kamu masukkan tadi itu berapa gitu loh. Nah, kalau gitu kita jawab. Kembali ke rumus kan, kamu tinggal ikut saja sesuai dengan rumus. 0,06 molalitasnya si M tadi, ya, M kecil tadi. Kamu tinggal tulis di sini, di atas ini kamu cari mol. Berarti X gram per MR-nya 166. Dibagi dengan kilogram pelarut, itu 0,5 kilo. Jadi 500 gram diubah ke kilogram. Jadi dibagi 1000 ya, 0,5 kilogram. Nah, artinya X-nya itu totalnya jadi berapa? 4,98 gram KI. Paham ya? Untuk konsentrasi larutan kedua. Nah, sekarang kita lihat konsentrasi larutan ketiga, itu adalah fraksi mol. Simbolnya X. Dia ada dua tuh, ada XT, ada XP. Fraksi mol terlarut, fraksi mol pelarut. Nah, jadi kalau kata fraksi, kita udah banyak nih kenal istilah fraksi ya. Kalau di TV itu ada tuh, misalkan partai politik di gedung dewan, fraksi partai merah gitu ya, atau fraksi partai putih, atau fraksi partai biru ya, fraksi partai hijau gitu. Artinya apa? Bagian gitu loh. Ya, artinya adalah bagian. Nah, jadi sebenarnya kan perbandingan jumlah mol suatu komponen dengan jumlah mol total larutan ya, kalau di kimia itu maksudnya. Oke, kita lihat logikanya. Misalkan gini, ada kelas 12 IPA X lah, misal ya. Ternyata di dalamnya ada laki-laki sejumlah 10 orang dan perempuan berjumlah 20 orang. Nah, misalkan ditanya, berapa fraksinya laki-laki? Kamu tinggal masukkan berarti 10 dibagi total. 10 per, totalnya kan 10 tambah 20. Laki-laki tambah perempuannya. Berarti 10 per 30 artinya ada 1 per 3 bagiannya itu adalah laki-laki. Kalau yang perempuan bagaimana? Ya, kita tinggal posisikan yang jumlah perempuan di atas per total. Berarti 20 per 10 tambah 20 atau 20 per 30 berarti 2 per 3 bagian. Nah, yang kita harus ingat, total fraksinya laki-laki dan perempuan kalau di total adalah 1 bagian. Jadi, gabungannya 1/3 tambah 2 per 3 itu sama dengan 3 per 3 atau 1 bagian utuh. Nah, jadi ini sama nanti dengan perhitungan fraksi mol yang di kimia kita. Ya, di konsentrasi larutan kita. Nah, rumus fraksi mol itu, kalau dia fraksi mol terlarut, berarti mol terlarut dibagi dengan mol total, berarti mol terlarut tambah mol pelarut. Kalau yang ditanya fraksi mol pelarut, berarti mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Dari total ya, total. Kemudian total fraksi mol, XT tambah XP, itu totalnya juga harus sama dengan 1. Jadi logikanya sama dengan yang tadi saya kasih contoh.
Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, jadi ada larutan etilen glikol. Tadi sudah kita sebutkan ya, etilen glikol itu biasa ditambahkan di air radiator kendaraan bermotor. Nah, kemudian jumlah etilen glikol 2 mol. Air 4 mol, ya, air 4 mol. Jadi, berapa nilai fraksi mol terlarut berarti etilen glikol, dan fraksi mol pelarut berarti fraksi mol daripada air atau H2O tadi. Nah, kalau ditanya fraksi mol terlarut, berarti kamu tinggal masukkan 2 per 2 tambah 4 total. Sama dengan 2 per 6 atau 1 per 3 bagian. Kalau yang pelarutnya, ya tinggal diposisikan yang pelarut di atas. 4 per total, berarti 4 per 2 tambah 4 sama dengan 4 per 6, atau sama dengan 2 per 3 bagian. Nah, tapi boleh nggak misalkan, kalau cari XP-nya itu tinggal 1 kurang 1 per 3. Jadi kembali ke rumus yang XT tambah XP sama dengan 1. Boleh aja, nggak ada masalah untuk itu. Karena dia tetap XT tambah XP, totalnya harus 1 gitu loh. Ya, kalau mau cepat boleh juga seperti itu. Paham ya tentang konsentrasi larutan. Itu adalah materi untuk mengenal tentang sifat koligatif larutan. Di video berikutnya kita akan bahas soal tentang konsentrasi larutan tersebut ya. Sebagai suplemen tambahan gitu ya, tambahan untuk makin paham menghitung konsentrasi larutan. Oke, sampai di sini adik-adik. Terima kasih.